Yang lebih lucu lagi adalah PKS. Karena PKS panik kayaknya. Iya, karena bayangkan, orang-orang Kalimantan, satu Kalimantan marah dengan Edi Mulyadi dan tahu bahwa dia adalah calon legislatif dari PKS. Sementara PKS di sana minoritas. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang masih di hati mantan. Ya, karena kali ini saya mau bahas soal Kalimantan. Tidak ada hubungannya dengan hati mantan, ini hanya opening saja. Ya, karena belakangan ini ketika pemerintah ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tiba-tiba muncul penolakan dari orang-orang yang tertolak. Orang-orang yang selama ini organisasinya dibubarkan, orang-orang yang kalah, yang nggak punya panggung, nggak punya jabatan. Ya, mereka-mereka ini adalah pecatan-pecatan, FPI, HTI, PKS sebagian, gitu kan. Orang-orang ini aja sebenarnya yang menolak gitu. Minoritas mereka, dikit sekali, tapi suaranya berisik. Tapi karena penolakan-penolakan mereka itu tidak berbasis data, tidak berbasis logika dan alasan-alasan yang kuat, maka yang muncul adalah pernyataan-pernyataan provokatif, propaganda, dan cenderung menghina orang lain. Sampai kemudian muncullah seorang calon legislatif dari PKS dulu dan kalah, bernama Edi Mulyadi. Sampai dia menghina orang-orang Kalimantan. Dibilang bahwa Kalimantan itu kan tempat jin buang anak. Kalimantan itu kan isinya ya pasarnya buat genderuwo dan kuntilanak. Mana ada orang mau dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan? Sampai kemudian orang di sebelahnya, ya cuma monyet yang mau, katanya. Ya, orang ini gitu ya, supaya kalian tahu, saya nanti kasih nama-namanya gitu ya, supaya diselesaikan secara adat. Orang-orang ini sebenarnya ya orang-orang HTI, PKS, FPI. Orang-orang itu aja. Pengacara-pengacara HTI, FPI. Di sebelah kanan kiri Edi Mulyadi gitu. Jadi, ya memang ini adalah kumpulan orang-orang yang apa ya? Perusak gitu, yang sebaiknya itu nggak ada di negeri ini. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan yang sangat menghina ini, kemudian muncullah reaksi dari masyarakat Kalimantan. Lalu kemudian dilaporkanlah Edi Mulyadi ini ke kepolisian. Cuma kabar buruknya, karena saking viralnya video penghinaan ini gitu ya, ini kemudian sampai kepada masyarakat adat di Kalimantan, sampai ke telinga masyarakat Dayak, sampai muncullah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat keras, bahkan menantang Edi Mulyadi untuk duel sampai mati di Kalimantan sana. Siap berduel asal jangan sampai dia melecehkan warga Kalimantan, katanya gitu. Jadi ancamannya itu sangat-sangat serius gitu. Dan kalau sudah seperti ini, tuntutan-tuntutan dari masyarakat Dayak, dari masyarakat adat yang beredar viral di media sosial belakangan ini, itu kan tuntutannya, salah satunya yang kompak ingin mereka laksanakan adalah permintaan maaf secara langsung hadirnya seorang Edi Mulyadi ke Kalimantan, ke tanah Borneo, dan menjalankan hukuman adat. Itu kan ngeri banget gitu ya. Ya kata, kalau penjara gitu ya, kalau pidana paling ya cuma sidang-sidang ber-AC gitu, masuk penjara selesai, 2 tahun 3 tahun keluar gak ada masalah. Tapi kalau hukuman adat ini kan timbul tanda tanya gitu. Hukuman adat apa yang pas kepada seorang Edi Mulyadi? Karena kalau soal masalahnya hutang gitu ya tinggal bayar selesai gitu kan. Kalau masalahnya apa kemudian membuat seekor hewan mati atau kemudian celaka gitu, ya tinggal bayar dengan harga yang sesuai gitu. Tapi ini kan soal penghinaan, ini soal kehormatan, harkat, martabat orang Kalimantan. Lalu pertanyaannya, apa hukuman yang pas secara adat kepada Edi Mulyadi? ini kan bagi kita ya seru gitu. Tapi bagi Edi Mulyadi, pasti dia nggak bisa tidur semalam gitu. Ngeri gitu. Ancamannya itu ya duel sampai mati atau hukuman adat. Mau pilih mana? Sama-sama mati kayaknya pada akhirnya gitu. Karena kalau kemudian Edi Mulyadi orangnya ini kan nggak mau minta maaf, orangnya yang ngeyelan ya, sama lah kayak FPI, HTI gitu ya. Lalu kalau sampai sekarang dia nggak mau minta maaf, sementara pernyataan dari masyarakat adat Dayak
itu meminta dalam 1 kali 24 jam, mereka nggak mau lama-lama. Kalau sampai Edi Mulyadi nggak minta maaf, nggak ditangkap polisi, ya maka yang berlaku adalah hukuman metafisik. Ini mungkin bagi sebagian orang nggak percaya gitu, ya nggak percayalah hukuman metafisik atau serangan-serangan yang mematikan tanpa harus berhadap-hadapan. Tapi bagi saya gitu ya, ini bukan soal keyakinan, karena Anda mau percaya atau enggak, kalau syarat-syaratnya sudah mencukupi, selesai. Syarat-syaratnya apa? Ada wajahnya seperti apa, ada namanya lengkap seperti apa, dan kemudian ada jelas pokok permasalahannya. Ini yang paling penting. Dan Edi Mulyadi sudah lengkap semua persyaratannya gitu. Tinggal dieksekusi. Makanya kalau kita lihat dari pernyataan masyarakat adat Kalimantan gitu ya, kan di depan ada tuh yang pegang ayam gitu di depan itu. Itu kalau ayamnya dipelintir, ya selesailah Edi Mulyadi itu, mati dia. Kasihan gitu. Ya kita bisa tertawa gitu ya, karena dia Edi Mulyadi kalau mati ya bagus juga gitu kan, mengurangi orang-orang yang provokatif dan perusak di NKRI gitu. Tapi bagi Edi Mulyadinya sendiri, dia pasti panas dingin. Ini bukan sesuatu yang lucu gitu. Dan saya sebenarnya nggak habis mikir gitu ya. Sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang sama yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh sekelompok mereka gitu. Orang-orang yang pecinta gurun, yang tiap hari pakai daster bunga-bunga, renda-renda. Coba kita perhatikan, sebelumnya ketika Presiden Jokowi memakai pakaian adat yang agak unik, gak biasa gitu ya, itu kan suka dihina tuh sama para pemuja onta gitu ya, kelompok-kelompok Edi Mulyadi dan kawan-kawannya yang kemarin hadir di sana itu sering dihina gitu. Dan setelah ada muncul kasus ini, maka masyarakat adat setempat, pemilik baju adat ini marah dan merespon secara keras. Yang terakhir yang saya ingat soal Pak Jokowi pakai baju adat Baduy ketika hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu juga dihina sama kelompok pemuja khilafah ini gitu. Dan masyarakat Baduy nggak terima. Cuma kan masalahnya, kalau cuma masalah baju, itu kan benda mati. Jadi minta maaf selesai, cuma baju. Tapi ini kehormatan, harkat martabat orang Kalimantan seutuhnya gitu, sepenuhnya. Yang dianggap tempat jin buang anak, yang dianggap pasarnya genderuwo kuntilanak, cuma monyet yang mau tinggal di sana. Ini sudah jelas-jelas sudah bukan soal benda mati. Ini soal emosi, ini soal harga diri. Jadi bagi Edi Mulyadi, hukuman paling ringan bagi kamu adalah ditangkap polisi dan dipenjara. Tapi saya nggak yakin gitu, kalau masyarakat Kalimantan itu hanya ingin kamu dihukum penjara aja. Mereka ingin kamu datang ke sana dan minta maaf. Tapi kayaknya itu sulit dikabulkan, sulit terrealisasi. Karena Edi Mulyadi juga gak mungkin punya orang di sana gitu. Dan kebetulan juga PKS kan bukan partai yang oke di sana, partai minoritas di Kalimantan gitu kan. Jadi kalau kamu tidak bisa meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan, ya udahlah selesai. Apalagi cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam. Ya kita bisa lihat gitu beberapa hari ke depan, apakah Edi Mulyadi itu masih bisa jalan. Apakah masih bisa bicara? Kita lihat aja gitu. Kita buktikan gitu. Tapi ya mungkin bagi orang-orang lain gitu, orang-orang yang PKS yang di sebelah-sebelah Edi Mulyadi, sebaiknya kalian itu mulai diam deh. Minimal jangan bikin masalah baru. Minimal jangan ngebelain. Karena kalau kalian ngebelain, entah Anda sebagai pengacara atau apapun itu, masyarakat gak mau tahu. Pokoknya yang belain ini selesai juga nantinya gitu. Dan selain itu, apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawannya gitu, itu sebenarnya mereka itu gak paham. Karena dalam otak dia, dalam pemikiran dia, pindah ibu kota itu sama dengan memindahkan semua orang Jakarta ke Kalimantan. Bukan. Bukan sama sekali. Jadi ada tuh Edi Mulyadi bilang, kamu kan orang Jakarta, orang mana tuh? Orang Jakarta Pusat gitu ya. Mau nggak kamu disuruh pindah ke Jakarta? Nggak mau pasti katanya. Lah, ini kan bukan pindahin orang Jakarta. Pindah ibu kota itu. Ya ibu kotanya aja gitu. Yang pindah itu ya kementerian, orang-orang DPR, MPR,
pejabat negara atau ASN, udah. Masyarakat sipil yang tetap mau di Jakarta, ya silahkan. Nggak akan dipaksa pindah ke Kalimantan. Buat apa? Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kalian. Jadi pemikiran-pemikiran kalian yang sudah nggak paham, tapi kemudian merasa paling benar sendiri, itu bagi saya lucu sekali gitu. Karena bayangkan deh, ada orang bodoh, nggak tahu, tapi merasa paling benar dan menyalahkan semua orang. Itu kan sama seperti orang-orang yang orang-orang miskin yang baru beli Avanza gitu, tapi langsung ngaku-ngaku crazy rich. Apa-apa. Jadi aneh kalau kemudian dia bilang bahwa bagaimana mungkin kita sudah punya bangunan bagus di Jakarta dengan segala fasilitasnya, mau disuruh pindah ke Kalimantan. Ya nggak ada hubungannya sama kalian gitu. Kalau ASN, orang-orang kementerian, pejabat negara, setelah keputusan ini ditetapkan bahwa kemudian mereka nggak mau pindah ke Kalimantan dan tetap mau di Jakarta, silahkan. Silahkan mengundurkan diri. Silahkan kalian keluar dari jabatan itu. Karena masih banyak yang mau gantiin gitu. Dan ini biasa aja. Biasa, berlaku di semua banyak perusahaan. Dari mulai perbankan, Alfamart, Indomaret, sama. Mereka kan dipindah-pindah kemana-mana gitu, pindah daerah ke kanan kiri, biasa. Kalau nggak mau pindah ya sudah selesai, resign lah, pecat lah, simple gitu. Jadi kalau Edi Mulyadi merasa bahwa dirinya harus pindah ke Kalimantan, itu benar-benar sebuah kebodohan yang dipertontonkan dengan serius, seolah-olah merasa dirinya paling pintar. Dan yang lebih lucu lagi adalah PKS. Karena PKS panik kayaknya. Iya, karena bayangkan orang-orang Kalimantan, satu Kalimantan marah dengan Edi Mulyadi dan tahu bahwa dia adalah calon legislatif dari PKS. Sementara PKS di sana minoritas. Ini kan mereka terancam dipersekusi di sana. Orang-orang PKS yang nggak ada hubungannya sama Edi Mulyadi. Makanya kemudian orang-orang PKS di daerah di sana mengancam melaporkan pemfitnah yang mengatakan bahwa Edi Mulyadi adalah caleg PKS karena menurut mereka Edi Mulyadi bukan caleg, bukan orang PKS. Ya gimana gitu? Padahal datanya sudah ada lengkap di media gitu. Detailnya tuh jelas gitu. Dan benar saja bahwa Edi Mulyadi emang caleg PKS. Jadi kalau PKS pusat kemudian membantah sekaligus sebagai konfirmasi bahwa Edi Mulyadi emang pernah jadi caleg gitu ya. Kan dibantah tuh sama PKS pusat bahwa Edi Mulyadi ini memang benar pernah jadi caleg, tapi sudah tidak aktif katanya, sudah bukan kader atau apa gitu. Ya mustahil lah. Karena bagaimanapun dalam sistem politik di Indonesia, orang yang bisa maju sebagai calon legislatif itu pasti kader. Nggak mungkin nggak kader gitu. Nggak bisa saya tiba-tiba orang non partai ngajukan diri pengen maju sebagai caleg, nggak bisa. Kamu harus masuk dulu, masuk sekolah partai dulu, daftar dulu, baru kemudian dipilih. Dan itu pun belum tentu diizinkan sama ketumnya untuk maju sebagai caleg. Ya kecuali PKS emang kekurangan caleg gitu ya. Ya karena kan partai kecil gitu. Mana tahu mereka kekurangan orang gitu. Tapi dari sikap PKS ini menunjukkan bahwa mereka ini emang kelompok orang yang pengecut. Gak mau bertanggung jawab gitu. Maunya semuanya cuci tangan. Gak mau nganggep Edi Mulyadi. Padahal dulu ketika kampanye dimanfaatkan, diperas habis-habisan Edi Mulyadi gitu, kemana-mana kampanye. Sekarang nggak diakui. Kasihan banget gitu. Dan ini berbeda sama sekali dengan PDI Perjuangan. Kan sebelumnya ada kasus Arteria Dahlan dengan masyarakat Sunda gitu ya. Ya meskipun untuk kasus Arteria Dahlan itu hanya miskomunikasi, masih bisa dijelaskan, masih bisa minta maaf. Tapi PDI Perjuangan nggak mentolerir itu. Malah langsung menjatuhkan sanksi tegas kepada Arteria Dahlan. Langsung ada sanksinya, ada suratnya dari Pak Hasto, dari Sekjen PDI Perjuangan gitu. Tapi PKS bukannya mau menegur kadernya, malah cuci tangan. Enggak, dia bukan anggota. Jadi bagi saya, semua masalah di dunia ini itu bisa selesai dengan dua hal. Ada komunikasi, ada kepercayaan. Nah PKS nggak mau dua-duanya, nggak mau komunikasi, nggak mau percaya kepada Edi Mulyadi. Ya selesailah orang-orang ini gitu. Dan bagi Edi Mulyadi yang tersinggung terhadap pernyataannya itu bukan cuma orang Kalimantan,
tapi kepada juga bangsa jin. Bangsa jin itu ada loh, ada. Dalam agama itu dijelaskan memang ada. Maka ketika Edi Mulyadi mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak, saya bayangkan gitu ya, kalau jin sampai dengar, emangnya kita pernah buang anak kita, kata jin. Yang buang kan manusia, kenapa nuduh-nuduh jin? Wah udahlah kita kerjain aja orang ini. Kebayang nggak? Jadi tanpa masyarakat adat Dayak melakukan ritual sekalipun, bangsa jin juga udah, oh udahlah carilah si Edi Mulyadi. Kontak mana tuh dia? Mau sembunyi di mana kamu? Gitu. Nggak bisa gitu. Dan selain bangsa jin, kasus ini juga kan menguntungkan kepolisian. Karena dalam catatan saya gitu, Edi Mulyadi ini kan adalah orang yang memfitnah polisi dengan bikin video di area tol KM 50 tempat orang-orang FPI ditembak, dan dia bercerita dengan sangat-sangat provokatif tanpa data. Waktu itu udah pernah dipanggil sama kepolisian gitu untuk diminta sebagai saksi, tapi kan Edi Mulyadi ya gitu, orang khas orang-orang PKS, ngeyelan. Wah nggak bisa, secara hukum saya benar, saya blablabla. Ya sekarang dia belum berani soal itu. Nah, dari sisi kepolisian, ini kan juga kayak apa ya? Kebetulan sekali gitu ya. Ini kan dulu orang yang ngehina kita, ngehina kepolisian, yang ngefitnah polisian. Sekarang dilaporin, ya udahlah kita eksekusi. Itu kan logikanya gitu ya, psikologinya gitu. Sebelumnya kan Edi Mulyadi udah ngehina polisi itu, selesailah dia. Dan bagi teman-teman oposan, orang-orang yang berada di sekeliling Edi Mulyadi, yang menganggap bahwa Edi Mulyadi itu wartawan senior, gitu ya. Waktu itu kan dia mengelak, wah ini produk pers, nggak bisa kepolisian langsung manggil saya nggak mau jawab, katanya. Ya sekarang soal urusan Kalimantan, kamu nggak bisa mengelak lagi. Ini bukan lagi soal produk pers. Ini penghinaan terhadap warga Kalimantan dari sisi kehormatan, harkat, martabat mereka. Jadi silahkan lanjutkan proses ini, dan saya sangat yakin hukuman paling minim kepada Edi Mulyadi, dia masuk penjara. Paling minim itu. Bonusnya ya mati. Kalau sampai masyarakat Kalimantan mengadakan ritual, selesai dia, udah pasti. Dan ya sebenarnya sebagai sesama manusia, saya tuh kasihan gitu. Ya kasihanlah kepada Edi Mulyadi, kan dia juga bagaimanapun manusia juga, bukan jin gitu ya, bukan genderuwo, bukan kuntilanak. Manusia juga, kita kasihan gitu. Cuma kan pelajarannya bagi kalian, itu kalian harus mengerti bahwa sebenarnya orang-orang pro khilafah, FPI, dan ormas-ormas yang dibubarkan itu, kelompok-kelompok radikal teroris itu, sebenarnya mereka kan cari mangsa, cari korban. Edi Mulyadi salah satunya. Jadi setelah ini, kalau kemudian Edi Mulyadi ditangkap, ditahan polisi, orang-orang FPI, HTI, pengacara-pengacaranya jadi punya kerjaan, membela Edi Mulyadi, membela masyarakat, membela umat. Ya gitulah kira-kira gitu kan. Mereka jadi punya kerjaan. Kalau sekarang mereka mau mengatasnamakan FPI, HTI, gak bisa. Mereka udah dibubarkan gitu. Makanya kemudian mereka cari-cari masalah, dorong-dorong orang untuk bermasalah. Sekarang yang kena Edi Mulyadi. Yang berbahagia adalah para khilafah, para pengacara-pengacara yang mencari kerjaan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.